Halo teman-teman, semangat pagi teman-teman. Teman-teman, ini saya coba membuat video cara rekrut teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita mesti ajak mereka tuh calon agent itu interaksi ya teman-teman ya. Interaksi ke calon agent. Penting ya teman-teman ya, supaya dia paham. Yang pertama-tama apa sih yang kita mesti ceritakan ke calon agent? Ini saya coba contohkan ya, saya merekrut orang ya. Bapak Ibu, setuju nggak kalau kita bekerja mencari uang? Betul nggak? Uang ini kita gunakan untuk apa Bapak Ibu biasanya? Pasti kan ada untuk kebutuhan, betul nggak? Kebutuhan. Yang kedua ya kalau cukup ya kita pasti untuk tabungan. Nah, kalau biaya kebutuhan ini pasti kan banyak nih. Misalkan lah biaya anak sekolah, ya nggak? Ataupun listrik, makan, dan lain-lain ya. Nah, ini kalau untuk kebutuhan. Nah, kalau tabungan nih, tabungan kan bisa juga kita nanti kedepannya kan mau beli mobil katakanlah, ya beli mobil ataupun beli rumah, ataupun kalau kita muslim mungkin ya mau naik haji ya. Nah, teman-teman ya, jadi kita jelaskan ini dulu teman-teman, sepakatin bahwa kita mencari uang tuh untuk kebutuhan dan tabungan ya. Oke, berikutnya nih saya coba kasih lagi. Nah, misalkan nih Bapak Ibu ada Bapak A ya kita katakan, dia bekerja income-nya per bulan tuh 15 juta. Nah, 15 juta ini pastikan dia untuk kebutuhan kebutuhannya berapa? Mungkin mereka kebutuhannya 10 juta per bulan untuk keluarga mereka. Lalu 5 jutanya pasti untuk tabungan. Ya, 5 juta untuk tabungan per bulan. Nah, ini pasti yang dilakukan orang pada umumnya teman-teman ya. Nah teman-teman, habis ini teman-teman lanjutkan lagi ceritanya. Kemana nih? Ceritanya seperti leader kita ajarkan itu perbedaan bank dan asuransi. Oke? Nah begini Bapak Ibu, kalau kita biasa kalau nabung di bank ya, betul nggak Bu? Ya betul pasti katanya kan. Nah contoh nih Bu, ini di bank kita nabung nih Bu. Ya, ini asuransi. Nah tadi kita bilang Bu, tabungan kita 1 bulan kita bisa nabung 5 juta. Bulan pertama kita nabung, bulan kedua 5 juta juga, bulan ketiga sama 5 juta juga. Nah, Bu, setuju ya kalau kita nih ada resiko hidup? Pasti dia jawab, oh iya pasti ada resiko hidup. Nah, teman-teman tinggal jelasin aja. Kalau kita nabung di bank, ini baru 3 bulan nabung, baru 15 juta tabungan kita. Nah, terjadi nih Bu, risiko hidup Bu ya, namanya risiko hidup kita nggak tahu Bu. Terjadi kecelakaan Bu, butuh uang Bu, operasi patah tulang Bu, ya kan, butuh operasi 200 juta Bu, masuk rumah sakit. Kira-kira Bu, dengan uang 15 juta ini di tabungan kita, apakah bisa mengcover biar rumah sakit 200 juta? Nah, nanti calon agent pasti ngomong, oh nggak bisa dong gitu, nah nggak cukup dong gitu. Nah, jadi kita nombok kan Bu, kalau misalkan ada biar rumah sakit 200 juta, uang tabung kita baru 15 juta, pasti nombok. Mungkin Bu, ya kita ada di rumah ada motor, ya kita jual, ataupun kita ada barang berharga di rumah kita jual. Untuk apa? Untuk dia rumah sakit tadi 200 juta. Karena bank tidak, ternyata tabungan kita tuh baru 15 juta. Betul nggak? Nah, Bu, sekali lagi Bu ya, setuju ya Bu bahwa kita nih hidup nih antriannya ya semua akan dipanggil ke atas, betul nggak? Nah Bu, kalau terjadi tutup usia 1 miliar nih, nah untuk kasih ke keluarga, bisa nggak Bu dari 15 juta ini dikasih ke keluarga tuh jadi 1 miliar, bisa nggak? Oh nggak bisa dong, dibilang pasti nggak bisa dong, cuma bisa 15 juta doang. Nah
Ini nih. Ini nggak bisa ya. Nah ini kalau di bank misalnya. Tapi bagusnya bank itu bagusnya apa Bu? Bagusnya kalau bank itu bisa tarik kapanpun. Misalkan nih bapak ibu mau beli handphone nih buat anak, ibu ada tabungan 15 juta, kan bisa tarik tuh kapanpun. Mau tarik 15 juta, mau tarik 5 juta pun bisa. Nah ini bagusnya bank. Tapi bank jeleknya apa? Nggak bisa mengcover apa yang terjadi resiko. Misalkan tadi saya bilang masuk rumah sakit ya, kecelakaan, butuh uang 200 juta biaya perobatan. Ataupun terjadi resiko tutup usia 1 miliar tuh bank nggak bisa ngasih. Nah ini perbedaannya kalau bank. Teman-teman selalu ini ya, interaksi dengan calon agent. Jadi, nah Bu, ini kalau kita cerita di bank. Kalau kita cerita di asuransi Bu, katakanlah Bu ya, jangankan 5 juta Bu, ya kan, 2 juta aja di asuransi. Saya cerita sama Bu, bulan pertama 2 juta, bulan kedua 2 juta juga, bulan ketiga 2 juta juga. Baru Ibu 6 juta ya kan total ya. Nah Bu, saya cerita sama nih, butuh biaya 200 juta. Nah 200 juta Bu, karena patah kaki ya tadi Bu ya, kecelakaan. Bisa nggak asuransi mengcover? Baru 6 juta kita store. Nah kalau asuransi itu bisa, kalau kita beli asuransi kesehatan. Nah berikutnya Bu, saya cerita sama lagi nih, terjadi tutup usia Bu, ya nggak? 1 miliar buat keluarga yang ditinggalkan. Bisa nggak dari 6 juta ini jadi 1 miliar? Nah bisa kalau kita beli asuransi jiwa. Nah inilah bagusnya asuransi jiwa, asuransi. Nah tapi jeleknya asuransi apa Bu? Jelek asuransi itu tidak bisa tarik kapanpun, ada jangka waktu ya. Nah ini jeleknya asuransi. Jadi misalkan ibu bilang mau beli handphone buat anak nih, mau ibu mau beli handphone untuk anak, mau ambil uangnya nih 6 juta, oh nggak bisa ya. Itulah kalau asuransi jeleknya seperti itu ya. Oke teman-teman, kalau udah jelasin ini ya, ini sudah biasa lah cara prospek ya teman-teman ya. Kalau kita sudah menerangkan ini, teman-teman tinggal tanya dengan calon agent. Tanya nih, misalkan si Lia nih, Lia kira-kira cerita tadi antara bank dan asuransi gampang nggak ceritanya? Ditanya nih sama calon agentnya. Gampang. Nah udah, kalau gitu kita ke next ya, step selanjutnya ya. Nah step selanjutnya teman-teman ya, kalau tadi dibilang gampang ya cerita seperti ini ya, gampang dan setuju. Nah kira-kira dalam 1 hari ya, Bapak Ibu bisa nggak cerita tentang asuransi seperti ini, baik buruknya, ke teman-teman Ibu? Bisa dong, dia bilang. Nah kira-kira 1 hari bisa ketemu berapa orang? Dia bilang, oh 5 orang lah, atau 10 lah. Mungkin dia ngomong seperti itu ya. Gak apa-apa Bu. Jadi kita 1 hari ketemu 2 orang. Bisa nggak Bu kalau kita cerita tentang asuransi? Oh bisa dong, 1 hari 2 orang. Oke Bu ya, 1 hari ketemu 2 orang. Berarti kalau 1 minggu 7 hari ketemu 14 orang. Betul nggak? Nah 7 hari ketemu 14 orang. Nah misalkan nih kita bilang Sabtu Minggu kita mau libur deh, holiday dah ya, family time, weekend ya. Nah kita ketemu 5 hari aja kita kerja nih, 5 hari kerja berarti ketemu 10 orang, betul nggak? Nah ini ketemunya 10 orang. Ibu kalau dalam kita menjalankan bisnis ini Bu ya, kita ada hasil closing Bu, 10/1. Jadi 10 orang kita ketemu, mungkin 1 yang beli polis Bu ya. Itu rasio closing namanya ya. Oke Bu ya. Nah, berarti kalau kita dalam 1 bulan kita akan bertemu 40 orang. 40 orang berarti ada 4 orang yang beli polis nih teman-teman ya. Beli polis. Oke ya.
Nah, dari 4 orang yang beli polis nih, satu polisnya 500.000 aja dia beli polis. Satu pors ya, per polis ya. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal dong, dia bilang gitu. Pasti dijawab masuk akal. Kalau nggak masuk akal, teman-teman arahkan sampai dia masuk akal. Ya teman-teman ya. Nah oke. Selanjutnya kita akan jelaskan apa sih yang didapat dari kita menjual polis, teman-teman ya. Nah, ini tahunnya. Tahun 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kita ada komisi namanya, Bu. Ya. Nah, tahun pertama itu komisi kita 30%. Tahun kedua sama 30%. Tahun ketiga sama 5%. 4 5%. 5 5%. Nah, ini total semua 75%. Lalu bukan hanya ini aja kita dapat, teman-teman. Kita ada bonus produksi namanya. Bonus produksi. Nah, kalau ini saya bilang sih ya kayak THR lah ya, teman-teman ya. Dapatnya setahun sekali. Nah, ini 12%, teman-teman. Nah, karena kita dibilang nih rajin nih, konsisten nih kita ya. Kita kan konsisten ketemu orang setiap hari 2 orang. Nah, kita konsisten nih. Itu ada lagi namanya bonus konsistensi. Itu 13,5%. Ya, jadi totalnya 105,5%. Ya, ini totalnya teman-teman. Jadi ini yang kita dapat. Nah, kembali ke cerita tadi ya. Kembali ke cerita tadi. Kita ada prospek, ada cerita soal asuransi ke orang, itu 1 hari 2 orang, terus 1 bulan berarti 40 orang. Berarti ada yang beli 500.000. Betul nggak? Ya. Nah, ini nih. Jadi, kita tanya lagi teman-teman, tahu nggak komisinya berapa? Berarti kalau kita menjual polis 1 bulan itu kepada 4 orang dengan per polisnya 500.000, berarti kan total preminya 2 juta. Ya, 2 juta itu berapa sih komisinya? 30%. 600.000 ya teman-teman ya. Nah ini jadi ibu mendapat komisi 600.000 ya. Nah bulan kedua sama nih. Bulan kedua samanya kita terus kerjakan konsisten, cerita sama orang, sama nih beli polis lagi nih, 1 bulannya 40 orang kita ketemu, berarti ada 4 orang yang beli lagi nih, sama dengan perpolisan 500.000 ya. Jadi komisinya berapa? Sama nih 1,2 juta ya. Ya, 1,2 juta. Bulan ketiga sama nih ceritanya nih, berarti jadi 1,8 juta. Sampai bulan 12 7,2 juta. Betul nggak? Ini yang kita dapat, Bu. Nah, di sini ya. Dalam bisnis ini kita ada namanya tuh jenjang karir, Bu ya. Contoh nih ya, saya bikin. Oke ya, kalau sini agent. Sini AAD. Dan sini AD. Nah, kalau agent ini berapa sih penghasilan? Penghasilan 6 sampai 7 juta. Ya, kalau AAD ini 15 sampai 30 juta. Ini 50 sampai 100 juta. Nah, jadi kalau kita berada posisi agent berarti income kita tuh segini deh, 6 sampai 7 juta. Betul nggak? Pasti betul kan ini nih contohnya. Karena kita udah hitung tadi, kita jual polis per bulannya 2 juta, ya kan? Income kita tuh menjadi 7,2 juta. Ya teman-teman ya. Nah ini, kita nggak mungkin dong hanya ini aja. Kita akan fokus ke sini, ke atas. Nah untuk sampai ke atas kita mesti lewatin dulu nih AAD nih. Nah mau jadi AAD itu gimana sih gitu. Oke, mau jadi AAD ya, untuk menjadi agent, menjadi AAD ya, itu untuk tahun ini 300 juta API
ya. Itu sama dengan 25 juta premi. 25 juta premi. Berarti kalau kita, itu dalam setahun ya. Setahun. Nah, 25 juta premi ini berarti kalau kita bagi 12, rata-rata itu kita jual polis per bulan, per bulannya 2 juta kurang lebih ya. Jadi sama nggak dengan cerita di atas tadi? Ya, kita jual polis itu 4 orang beli dengan premi 500.000 itu 2 juta. Nah, jadi kalau kita udah seperti itu konsistennya pasti akan dapat. Jadi masuk akal hitungannya ya gitu. Nah, jadi arahkan ke calon agent tuh masuk akal perhitungannya. Emang ini kan hitungannya emang masuk akal gitu. 2 juta. Ya. Untuk menjadi agent menjadi AD itu butuh 3 juta API atau sama dengan 20 juta premi per tahun atau per bulannya kita bagi lagi jadi 2 juta teman-teman ya. Nah, lalu syarat yang pertama ini, yang kedua apa? Untuk tahun ini ya butuh 4 agent aktif. Agent aktif yang rekrut ya, rekrutannya. Nah, ini syarat yang kedua. Ya. Jadi di sini bisnisnya ya. Kita punya income tuh udah pasti ya. Yang pertama tadi income-nya 7,2 juta. Betul nggak? Lalu sudah naik AAD, kita dapat jalan-jalan nih teman-teman. Untuk tahun ini kita ke Vietnam. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mau rekrut agent, kamu jelasin aja perhitungan seperti ini. Karena kenapa? Hitungannya tuh memang masuk punya gitu, nggak apa ya namanya, nggak memberatkan. Karena kalau kita bilang 25 juta premi setahun loh teman-teman ya, setahun. Berarti per bulan tuh kira-kira 2 juta lebih dah, 2,1 kalau salah. Ya. Nah, inilah yang kita jelaskan ke agent, calon agent teman-teman ya. Seperti ini sih. Kenapa sih harus jelasin dari awalnya seperti ini? Beda bank sama asuransi. Ini emang teknik ini yang kita pakai supaya dia tahu dulu pentingnya asuransi itu apa. Nah, baru kita masuk ke bisnisnya. Ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk merekrut ya teman-teman ya. Hitungannya simpel aja. Mungkin di tahun ini 300 juta. Mungkin tahun 2022 beda lagi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Kalau hitungan premi udah pasti nggak lari. Kalau API ini apa disebut API? API adalah premi yang disetahunkan. Ya, kalau kita bicara API. Oke ya teman-teman, semoga dapat membantu teman-teman untuk merekrut di lapangan. Dan ini juga cara rekrut yang saya dapat dari leader saya sendiri. Oke ya, nanti teman-teman di lapangan boleh istilahnya tuh menambah sendirilah ya, membuat kreasi baru lagi juga boleh. Penting memang hitungannya seperti ini, hitungan angka pasti teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.